Saudara kekasih dalam Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul beriman, tapi kok khawatir. Nah, itu judul khotbah saya pada hari ini. Beriman, tapi kok masih khawatir. Kenapa bisa begitu ya? Kalau orang tidak beriman khawatir itu wajar. Tapi beriman loh ini. Punya iman katanya. Orang beriman anak Tuhan. Tapi kenapa bisa khawatir? Yuk, mari kita buka dulu. Kita baca bersama-sama Filipi pasal 4 ayat 6a. Filipi 4 ayatnya yang ke-6, tapi hanya bagian A saja. Filipi pasal 4 ayat 6 bagian A. Ya. Kita baca bersama-sama bagian A saja ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mari kita ganti kata kamu dengan saya. Ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya saya khawatir tentang apapun juga. Amin. Filipi 4 ayat 6 bagian A ada 3 bagian. Yang pertama adalah janganlah. Jangan berarti larangan. Tidak boleh. Dilarang masuk. Forbidden. Kalau kita masuk, maka itu pelanggaran. Sanksinya tilang, denda. Ya, jangan mencuri. Tidak boleh mencuri. Jangan membunuh. Tidak boleh. Itu semua larangan. Setiap larangan ketika ada pelanggaran, sudah dilarang tapi dilakukan, itu kesalahan. Jadi saudara, ingat, jangan khawatir. Itu bukan himbauan, tapi itu adalah perintah. Sekaligus itu adalah larangan. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu, setiap orang yang taat, itu pasti akan ada pahalanya. Tapi yang melanggar, pasti ada sanksinya. Nah, bicara soal jangan, dikaitkan dengan orang yang beriman. Maka ketika orang itu beriman, maka dengar kata jangan, yang dia lakukan hanya satu hal. Apa? Taat. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang yang kurang atau yang tidak beriman, dengar kata jangan, ya kerabas aja, langgar aja, sebodoh amat. Inilah membedakan orang beriman dengan orang yang kurang atau tidak beriman. Orang beriman, dilarang jangan, dia taat. Tapi pertanyaannya, kenapa orang beriman harusnya taat, tapi tetap saja melanggar? Dalam arti, disuruh jangan khawatir, dia tetap khawatir. Kenapa? Jawabannya sederhana, saudara. Karena iman orang itu berbeda-beda satu dengan lain. Ada iman yang tipis, ada iman yang setengah tebal, ada iman yang tebal. Paham ya saudara ya? Iman itu nggak sama ya tiap orang ya. Nggak sama. Ada orang yang imannya tipis, dia beriman. Beriman sih, tapi tipis. Jadi ada angin, ada badai, ada cobaan, bagaimana? Ya nggak kuat. Tapi ada orang yang imannya kuat. Masalah datang beruntun. Satu belum selesai, datang lagi. Yang kedua belum selesai, datang lagi. Kalau orang lain bilang, menyerah deh. Ya. Nah di Facebook kemarin, sama di WA, ada seorang ibu yang saya sering kirimkan renungan-renungan ya tiap hari. Dan ketika renungan itu bicara tentang jangan menyerah, sebab kalau kita menyerah, kita ini bukan siapa-siapa. Dia jawab dengan satu kata, 2 kata, nyerah deh. Itu respon dia, nyerah deh. Saya bilang, jangan menyerah. Sebab segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Jadi jangan menyerah. Orang yang imannya tipis mudah menyerah, saudara. Tapi orang yang imannya tebal, dia akan kuat menghadapi segala macam kesulitan, penderitaan. Dia tetap kuat karena imannya tebal. Jadi, kalau orang beriman tapi tetap khawatir, saya bisa pastikan dia memang beriman, tapi imannya tipis. Hanya orang yang imannya kuat, dia akan taat. Tuhan bilang lakukan, dia lakukan. Tuhan bilang jangan, maka dia nggak akan lakukan. Ya, itu yang pertama. Jangan khawatir. Itu bukanlah sebuah himbauan. Itu bukan permintaan, tapi itu adalah perintah. Larangan, tidak boleh khawatir. Yang kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, yang kedua adalah mengenai khawatir. Saudara, kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, maka di sana yang tertulis adalah khawatir, ya, bukan khawatir. Tapi isinya artinya sama saja, ya. Bakunya adalah khawatir, tapi sering masyarakat awam bilang khawatir. Bahkan Alkitab kita tidak menulis kata khawatir, tapi menulis khawatir. Sama saja, maksudnya sama. Oke, apa arti khawatir atau khawatir? Khawatir atau khawatir artinya orang yang cemas, orang yang gelisah. Terhadap apa? Sesuatu yang belum diketahui, yang belum pasti. Itu namanya khawatir. Pak Yunus, apa bedanya dengan takut? Beda-beda tipis sih, tapi memang ada bedanya. Kalau takut itu adalah sesuatu yang sudah jelas, sudah pasti. Ada perampok di depan sana. Itu takut namanya. Bukan khawatir lagi, udah takut namanya. Takut apa? Takut perampok. Tapi perampoknya nggak ada, dia gelisah, dia cemas. Kenapa? Takut ada perampok. Mana perampoknya? Iya, nggak ada sih, tapi ya dia takut. Nah, itu namanya khawatir. Khawatir adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti, itu khawatir. Kalau takut adalah sesuatu yang sudah pasti. Nah, paling banyak yang terjadi dalam hidup manusia, termasuk orang Kristen, adalah khawatir. Bukan takut. Khawatir. Khawatir ini, khawatir itu. Ya, dia sekolah, mau ujian, khawatir, nggak lulus. Udah lulus belum? Udah ujian belum? Belum. Yakin nggak bahwa dia nggak bisa? Belum tahu. Tapi udah khawatir dulu. Jantungnya berdebar, keringatnya keluar, jalan sana, jalan sini. Kenapa? Cemas, gelisah. Ada apa sih? Takut nggak lulus, khawatir nggak lulus. Padahal belum ujian. Orang buka bisnis, ya takut, khawatir. Khawatir apa? Nggak laku. Bukanya sudah berapa lama? Baru 2 hari. Ya, baru buka 2 hari. Takut nggak laku. Orang udah buka 10 tahun. Ya, kalau ditanya 10 tahun. Tiap hari laku. Ya enggak, kadang laku, kadang enggak. Biasa aja. Hari ini nggak laku. Besok datang banyak. Itu udah biasa. Oh, gitu ya. Ya iya. Apa lagi? Takut kecelakaan. Ya, biasanya bukan menimpa kita, tapi keluarga kita. Nah, istri kita, suami kita, anak kita, kalau bawa kendaraan, dia mikir, aduh, ada apa ya? Jangan-jangan ya. Yang bawa kendaraannya tenang-tenang aja, dengar musik, dengar lagu di mobil. Tapi yang di rumah, udah, aduh, semoga nggak ada apa-apa ya. Sampai orangnya datang, baru dia lega. Tapi selama itulah, dak-dikduk terus, mikir ini, mikir itu. Itu khawatir, saudara. Bagaikan melihat hantu di siang bolong. Ketakutan. Takut apa? Takut hantu. Takut hantu. Mana hantunya? Nggak ada. Malam-malam jalan sendiri ke WC, ke toilet. Takut. Ada di rumah sendiri. Takut apa? Takut hantu. Mana hantunya? Ya nggak ada. Tapi takut. Banyak yang menyebabkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Ya.
Nah, ini berkaitan dengan iman. Sekali lagi dengan iman. Kalau iman kita tebal, iman kita kuat, khawatir itu hilang. Ya. Tapi kalau iman kita tipis, maka ketakutan dan kekhawatiran itu selalu mengganggu. Selalu mengganggu. Ya. Pertama, janganlah. Itu larangan. Kedua, khawatir. Baru yang ketiga, tentang apapun juga. Jadi, jangan khawatir hanya tentang jodoh, tentang rezeki, tentang apa saja. Tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang keluarga. Ya, ada seorang ibu datang kepada seseorang untuk minta nasihat. Dia bilang, "Pak, saya ini gelisah. Saya ini cemas. Saya ini bahkan stres." Si konsultan tanya, "Apa yang Ibu pikirkan? Apa yang mengganggu pikiran Ibu? Ya, sehingga Ibu cemas. Apa yang Ibu khawatirkan? Sehingga Ibu gelisah. Sehingga Ibu stres." "Anak saya, Pak." "Oh ya? Anak laki, anak perempuan, Bu?" "Anak perempuan, Pak." "Oh ya. Apa yang Ibu cemaskan dari anak perempuan Ibu? Sekolahnya? Apanya? Kuliahnya? Apanya, Bu? Pergaulannya?" "Yang saya cemaskan satu, Pak." "Apa?" "Kalau nanti putri saya dapat suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang ringan tangan, dikit-dikit main tangan, KDRT, menelantarkan putri saya. Waduh, saya nggak bisa, Pak. Jangankan itu terjadi, memikirkannya aja udah, aduh, kepala saya udah pusing, Pak." "Oh, itu masalahnya." "Iya, Pak." "Baiklah, sekarang saya mau tanya, putri Ibu udah punya pacar belum? Atau lebih tepatnya, punya calon suami nggak saat ini?" Supaya kita bisa menilai apakah dia cocok, baik, dan sebagainya. Apa jawab si ibu? "Belum, Pak." "Loh, kenapa?" "Putri saya baru 5 tahun, Pak." Bayangkan, yang dia pikirkan adalah ketika putrinya mau menikah. Itu usia berapa itu? Padahal usianya putri sekarang masih balita, ya 5 tahun. Tapi dia udah mikir kemana-mana. Sampai dia stres. Itulah sesuatu yang belum terjadi dan belum pasti juga terjadi. Dia udah pikirkan dan akhirnya terganggu, jadi stres. Saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tidak boleh khawatir. Ingat ini saudara, firman Tuhan hari ini katakan, janganlah kamu khawatir. Itu bukan permintaan, itu bukan permohonan, itu bukan himbauan, tapi itu adalah perintah. Kita tidak boleh khawatir. Tentang apa saja? Tentang apapun. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak boleh membuat kita khawatir. Sebab khawatir tanda bahwa kita tidak beriman. Kita tidak percaya Tuhan menyertai kita. Maka kita jadi khawatir. Tapi kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, maka tidak pernah kita akan khawatir. Haleluya. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada kita, saudara, apa akibatnya kalau orang khawatir? Nah, kalau orang khawatir, pertama, imannya akan melemah, imannya akan menipis. Nah, saya kasih satu kisahnya. Orang kalau khawatir, imannya akan lemah, imannya akan tipis. Ada dua kejadian sebenarnya. Waktunya pun berbeda, tempatnya berbeda. Yang satu di Bandung,
Jawa Barat, yang satu di Malang, Jawa Timur. Ya, tempatnya Ayu ya. Di Bandung, ini kejadian sudah sekian tahun yang lalu dan sempat menghebohkan. Di Malang, saya tidak tahu sejauh mana hebohnya karena itu ada di Jawa Timur. Mungkin di daerah Jawa Timur heboh, ya. Itu daerah Jawa Barat nggak terlalu karena jauh. Pemberitaan juga mungkin nggak terlalu jauh. Tapi untuk Jawa Barat yang di Kota Bandung khususnya ya, karena tinggal di Kota Bandung itu cukup menghebohkan. Apa yang terjadi? Seorang ibu membunuh anak kandungnya 2 orang sekaligus. Dia punya 2 anak. Anaknya dua-dua masih kecil, balita, dan dua-duanya dibunuh. Heboh. Sebab ibu ini bukan seorang yang sakit jiwa. Ya, orang sakit jiwa kan tidak sadar apa yang dia lakukan kan. Nah, di luar kesadaran itu orang yang sedang sakit jiwa. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, jadi melakukan apa aja, merusak dan membunuh itu dia tidak sadar. Ini tidak. Ibu ini normal. Bukan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Tidak. Semula orang bingung, masyarakat sekitar pun bingung. Ada apa? Kenapa tiba-tiba anaknya meninggal? Sekaligus dua-dua. Padahal tidak dikenal, tidak didengar ada sakit. Ya, nah masyarakat pada datang karena memang ya, ada apa? Kok tiba-tiba ada 2 anak sekaligus meninggal? Ya orang ingin tahu, biasa kepo. Rame orang, entah siapa yang berinisiatif, nggak tahu, hubungi polisi. Nah, polisi datang, kemudian si 2 anak dibawa ke rumah sakit, ke ruang jenazah, si ibu dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai, ada apa ini? Apa yang terjadi? Sehingga 2 anak, kebetulan 2 anaknya itu perempuan dua-dua, itu meninggal. Ada apa? Kenapa? Sakit? Sakit apa? Kenapa bisa bersamaan meninggal? Singkat cerita, saudara, si ibu ini mengaku, saya yang membunuh. Kagetlah polisi. Kenapa, Bu? Apa ibu lakukan itu dengan sadar, dengan sengaja, atau di luar kesadaran dan tidak sengaja? Dia bilang, sadar dan sengaja. Baiklah, apa alasannya, Bu? Alasan ibu ini tahu? Alasannya adalah, saya membunuh 2 anak saya karena saya sangat mencintai mereka. Wah, luar biasa. Ada orang mencintai sampai membunuh. Siapa yang dibunuh? Bukan pacar, bukan istri, bukan suami, tapi anak sendiri. Anaknya anak kandung. Makin bingung kan polisi kan? Saudara bingung juga. Kok ada seorang ibu bilang, saya membunuh anak saya dengan sadar dan sengaja. Kenapa? Karena saya sangat mengasihi, mencintai mereka. Gara-gara kepala kan? Apa ya? Masuk akal ya? Nah, si ibu ini barulah menceritakan. Begini Pak, saya seorang ibu. Kehidupan ekonomi kami sangat tidak baik. Sementara namanya anak-anak, lewat cendol, apa kata si anak? Bu, cendol bu, gitu. Lewat apa aja lah makanan, cendol, entah kue, entah kacang hijau, apa aja lah makanan, bahkan mainan-mainan. Namanya anak-anak bagaimana? Pengen nggak? Pengen. Tapi ketika anak pengen, uang tidak ada. Nah, ini khusus ibu-ibu lah. Bisa nggak merasakan bagaimana perasaannya? Tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh anak, walaupun yang diminta oleh anak bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bukanlah sesuatu yang sangat mahal. Tidak. Tapi yang murah saja pun, yang disukai oleh anak-anak, lepas itu enak nggak enak, pokoknya namanya anak-anak, es, teng, 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 wah, es bu, es bu. Si ibu ini tidak bisa memberi. Dia hanya bisa memberikan alasan. Apa itu? Nanti
tunggu. Ini nggak enak. Kita tunggu nanti yang lebih enak. Begitu aja terus. Hanya untuk menunda, hanya untuk supaya anaknya nggak ingat, supaya tidak beli. Jadi jangan lagi cerita baju baru, sepatu baru, tas baru, segala macam. Itu sulit bagi mereka. Nah, ibu ini bilang begini, saya kasihan sekali lihat anak saya yang tidak bisa saya berikan apa yang mereka mau. Ya, sekarang saja kami udah hidup susah. Apalagi nanti begitu anak saya mulai tambah besar, kebutuhan tambah banyak, uang nggak ada. Perhatikan saudara, sekarang saja sudah hidup susah dan menderita. Ibu ini bilang, apalagi nanti. Nah, itu kata ibu ini. Sekarang saja sudah susah dan menderita. Apalagi nanti. Kapan itu nanti? Ketika kebutuhan mereka semakin banyak. Sekolah, biaya sekolah, masuk sekolah, uang sekolah, ongkos sekolah, transport, dan sebagainya, jajan, dan lain-lain. Maka pengeluaran semakin besar. Uang nggak ada, pengeluaran semakin besar. Kira-kira makin senang atau makin menderita? Makin menderita. Itu kata si ibu. Sekarang saya mau tanya, saudara. Hari ini harga tomat berapa sekilo? Ada yang tahu? Harga beras berapa sekilo? 15.000 per kilo? Oke. 13? Baiklah, tergantung berasnya dong, gitu ya. Nah, oke. Sorry. Ambil patokan hari ini, beras 15.000 per kilo. Tahun depan makin turun 14, 13, 12 atau makin naik 16, 17, 18. Intinya, tahun depan harga beras tetap turun atau naik? Naik. 5 tahun lagi harga beras tetap makin turun atau makin naik? Intinya, makin tahun semua yang namanya harga-harga makin turun atau makin naik? Makin naik. Itu membuat si ibu ini menjadi khawatir. Sekarang saja hidup sudah susah dan menderita. Apalagi nanti. Anak saya akan hidupnya lebih susah dan lebih menderita. Jadi solusinya apa? Bunuh mereka, supaya mereka tidak mengalami kesusahan dan penderitaan nanti. Solusinya yang satu, bunuh mereka. Supaya mereka tidak menghadapi dan mengalami. Terjadilah pembunuhan 2 anak dengan sadar dan sengaja, walaupun dengan alasan yang keliru, supaya anak saya tidak menderita pada saat nanti. Sekarang bunuh saja, supaya mereka meninggal. 2 anak meninggal. Di Malang, ada seorang ibu juga. Dengan 2 anak. 2 anaknya dibunuh, dan kemudian setelah anaknya 2 meninggal, giliran dia. Nah, kalau di Bandung tidak. Hanya anak. Di Malang, setelah anaknya meninggal, ibu itu bunuh diri. Kalau di Bandung, 2 meninggal. Di Malang, 3 meninggal. Dan dia tulis sepucuk surat pada suaminya, pada keluarganya. Di bagian akhir surat itu, di bagian akhir surat itu, dia tulis kata-kata. Coba minta tisu. Dia tulis kata-kata. Ya, dia tulis di surat itu kata-kata kepada suami dan kepada keluarganya. Kata-katanya, sampai bertemu di surga. Jadi dia mengira
dengan membunuh anak dan membunuh dirinya, dia bisa masuk surga. Ya, satu pemikiran yang salah, keliru. Nah, saudara, saya ingin berkata, orang yang khawatir, iman melemah. Iman menjadi tipis. Karena itulah Tuhan melarang. Karena itulah Tuhan melarang supaya kita, orang Kristen, anak-anaknya, jangan sampai khawatir. Karena khawatir itu melemahkan iman. Membuat iman kita menjadi tipis. Dan kalau iman kita sudah tipis, sudah melemah, ya sudah. Apalagi yang bisa kita harapkan. Ya, kalau iman kita sudah melemah, kita pasti kalah. Sama seperti ibu yang merespon renungan saya kirim, nyerah deh. Ya, kenapa? Ya imannya udah tipis, imannya sudah lemah. Nah, yang kedua, apa akibat kekhawatiran? Kita buka Amsal pasal 12. Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Apa akibat khawatir? Yang kedua, setelah yang pertama, akibatnya iman kita akan melemah dan tipis. Kita lihat yang kedua, apa akibat khawatir? Ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Hati-hati ya. Ada akibatnya saudara. Dan akibatnya ini bukan main-main ya. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Apa kata firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 25? Kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Apa artinya membungkukkan orang? Ya. Saudara tahu bagaimana orang yang bungkuk? Tahu ya? Semakin tua orang kan semakin bungkuk ya. Jalannya tidak normal. Saudara, orang yang khawatir mengakibatkan pikirannya sakit, fisiknya, tubuhnya sakit, perasaannya sakit. Orang yang khawatir, maka yang paling cepat terjadi adalah asam lambungnya naik. Ya, nah, asam lambung itu sifatnya tajam. Di lambung itu bisa melukai, maka nyeri. Jadi kenapa orang punya masalah, punya pikiran, kemudian stres, perutnya nggak enak. Nah, ya, karena asam lambungnya naik. Pikiran, masalah, stres itu memancing, menimbulkan asam lambung naik. Dan asam lambung itu sifatnya adalah melukai, ya, sehingga otomatis lambung kita jadi nyeri. Itu dia. Dan makin lama bagaimana? Ya, macam-macam. Kalau sudah lambung kita ini bermasalah, itu pasti merembet ke mana-mana. Akibatnya jadi sakit. Orang khawatir jadi sakit. Sakit pikirannya, sakit perasaannya, dan sakit fisik. Karena itulah Tuhan bilang, Tuhan larang, jangan khawatir. Ya, hari ini, ayo, yang sudah mulai ada perasaan khawatir, buang. Gitu. Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Nah, terakhir. Lantas bagaimana caranya supaya kita benar-benar tidak lagi dikuasai oleh khawatir?
Khawatiran datang, pikiran datang, masalah datang, kita bilang, aku tidak khawatir. Bagaimana caranya? Ayo kita buka 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi khawatir, apalagi dikuasai oleh kekhawatiran? Caranya adalah 1 Petrus 5 itu juga gampang, sederhana sekali, mudah sekali. Caranya adalah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi gampang sekali. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ya serahkan itu kekhawatiranmu. Jangan pikul sendiri. Itu caranya. Nggak pakai susah-susah, saudara. Nggak pakai sulit-sulit. Nggak pakai repot-repot. Nggak pakai ribet-ribet. Enggak. Serahkan. Udah. Selama masalah itu, kesulitan itu, pikiran itu, kita pelihara terus. Ya selama itu pula masalah kita, kekhawatiran kita nggak akan pernah hilang. Satu kali ada seorang pedagang pisang bawa dengan pikulan pisang di depan dan di belakang, berjalan menuju ke pasar yang cukup jauh, jalan kaki memikul pikulannya isinya pisang, cukup berat. Nah, sambil dia jalan, lewatlah truk yang dalam keadaan kosong. Supir ini ibah melihat si bapak ini kalian sudah tua, masih mikul. Dia bilang, Pak mau kemana? Ke pasar. Saya juga mau lewati pasar. Bapak naik saja ke truk saya. Maksud hati membantu meringankan beban si bapak. Dia suruh naik supaya jangan jalan kaki sekian jauh menuju pasar. Naik si bapak. Truk jalan sampai ke pasar. Supir turun. Apa yang terjadi? Begitu dia lihat, si bapak sedang memikul pikulan yang isinya pisang. Jadi selama dia ada di atas truk, dia tidak letakkan pikulannya dan tinggal duduk saja, istirahat sampai nanti di tempat di pasar. Tidak. Tapi sepanjang perjalanan, dia pegangan dan kemudian tetap masih memikul 2 pikulan yang isinya pisang. Tercapai nggak tujuan si supir supaya dia tidak capek-capek? Nggak tercapai. Apakah salah si supir? Tidak. Salah siapa? Salah bapak ini. Kenapa nggak letakkan saja dan kemudian tinggal leha-leha sampai baru tinggal turunkan? Enggak. Tapi si bapak ini tetap memilih, memikul itunya pisangnya sambil ya kegoyang-goyang terus saja bebannya dia pikul. Tuhan Yesus bilang, marilah datanglah kepada, serahkan seluruh bebanmu, seluruh masalahmu, seluruh pikiranmu, seluruh kesulitanmu, kekhawatiranmu, serahkan padaku, ya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, sebab Dia, Yesus yang memelihara. Begitu mudahnya serahkan, saudara. Ini enggak mau dikasih, ntar dulu mau dikasih, udah dikasih. Sini dulu. Timbang-timbang lagi, pikir-pikir lagi ya. Kalau serahkan, selesai. Beban terlepas, kekhawatiran hilang. Kenapa? Aku serahkan, Tuhan, ini masalah. Aku tidak anggap enteng. Aku nggak hanya, kamu masalah nggak remeh, nggak dipikirin. Ya, aku pikirin. Tapi tidak semua bisa sanggup kupikirkan. Tidak semua sanggup kuatasi. Ku serahkan ke tangan
Tuhan, aku percaya dia sanggup, dia akan mampu menolong. Udah, gak ada beban. Tidur enak, makan enak. Enggak, aduh sakit. Kenapa? Lambung. Kenapa? Ya itulah semua dari sini. Cara pertama, serahkan. Ini sebenarnya serahkan. Kalau nggak diserahkan, ya gimana? Mau direbut gitu ya. Serahkan aja, begitu mudah. Serahkan, Tuhan, aku serahkan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Jangan cuma di mulut, serahkan. Aduh, begitu mudahnya, coba lihat. Kadang-kadang orang Kristen ini bikin susah dirinya sendiri. Disuruh serahkan, enggak, enggak gitu ya. Semuanya mau dipikul sendiri. Ingat tuh Bapak yang naik truk. Masih mikul sendiri ya, salah sendiri. Yang pertama. Solusi yang kedua, kita buka Filipi 4 ayat 6 tadi. Ya, yang tadi sudah kita baca. Tadi kita baca bagian A, sekarang kita baca bagian B-nya. Ya. Filipi 4 ayat 6, sekarang bagian B. Sekarang bagian B. Ya, tadi bagian A-nya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu kan? Nah, sekarang bagian B-nya. Ini solusi supaya kita tidak khawatir. Kita baca bersama-sama dari mulai kata tetapi. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita nggak mengatakan, ini bukan masalah. Masalah tetap masalah. Kesulitan tetap kesulitan. Kita nggak menganggap, enggak. Nyata, ya kita akui. Betul, ini susah. Ini sulit, ini menderita. Betul, kita akui. Tapi, aku tidak pernah khawatir terhadap kesulitan ini. Enggak. Loh, kenapa? Kamu nggak pakai pikiran ya? Oh, bukan begitu. Firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Ya, apapun, jangan khawatir. Kenapa? Bisa tidak khawatir. Apapun yang saya inginkan. Ingin berhasil. Ingin sukses. Ingin pekerjaannya dapat. Ingin bisnisnya jalan. Ingin apa saja. Firman Tuhan bilang, nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan dibawa tidur. Jangan dibawa saat makan. Dipikirin, dipikirin, dipikirin. Tapi apa yang kita inginkan? Tuhan, aku ingin berhasil. Doa. Tuhan, aku bersyukur Engkau memeliharaku. Aku lulus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini banyak barang yang harus dijual. Aku ingin semua bisa laku. Bukan hanya hari ini, tapi terus karena dagang nggak cuma minggu ini, nggak cuma bulan ini. Aku ingin seluruh dagangan kapanpun laku. Kirimkan yang beli. Aku percaya Tuhan sanggup lakukan itu. Dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Caranya bagaimana Tuhan? Yang aku percaya Tuhan pasti bikin laku. Aku bersyukur Tuhan untuk pembeli. Udah datang pembelinya? Belum. Lah kalau khawatir aja nggak terjadi bisa khawatir. Kenapa kita nggak dengan iman pembeli belum ada? Yakin pembeli ada. Aku bersyukur Tuhan barang ini pasti laku. Apa saja. Tuhan, Engkau tahu aku sakit. Fakta, kita nggak bilang, enggak sakit. Oh, sakit ya sakit aja. Tapi Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkanku. Dan aku percaya aku sudah sembuh. Bersyukur untuk kesembuhan. Tidak ada lagi khawatir. Tidak ada lagi ketakutan. Jadi apapun itu saudara, apapun menjadi sumber kekhawatiranmu. Satu, serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Apa keinginan kita sampaikan lewat doa dan permohonan, dan selalu mengucap syukur. Jangan hanya ngomel, jangan hanya mengeluh, mengucap syukur. Mengucap syukur, Tuhan, aku percaya masalah yang kuhadapi tidak lebih dari kekuatanku. Jadi aku percaya aku pasti bisa lalui ini. Cuma satu hal, aku bisa nggak berserah kepadamu? Atau aku pikul sendiri masalahku? Sekarang aku belajar Tuhan. Aku serahkan semua masalahku ke dalam tangan Tuhan. Bebanku terlepas. Dan aku bersyukur. Doa kepada Tuhan. Dan mengucap syukur. Pertolongan Tuhan akan tiba. Kalau Tuhan sudah tolong kita. Apalagi masalah kita, saudara. Ya, Pegadaian punya moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, itu dengar kata-kata itu udah menyenangkan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah artinya gampang. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan sudah tolong kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikannya, yang Tuhan tidak sanggup untuk mengangkatnya. Pasti Dia sanggup. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar